Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang os vertebrae atau bahasa Indonesianya adalah tulang belakang. Ya. Ini adalah gambaran tulang belakang kita. Jadi tulang belakang ini tidak terbentuk dari satu buah tulang utuh, tetapi dia berruas-ruas. Dari sebelah lateral ini tampak seperti huruf S ini ya, tetapi kalau dilihat dari belakang atau dari depan ini tampak lurus. Nah, tulang belakang atau vertebrae ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah vertebra cervicalis atau tulang leher. Kemudian di bawahnya ada vertebra thoracalis atau tulang punggung. Di bawahnya lagi ada vertebra lumbalis atau tulang pinggang. Kemudian di bawahnya ada sacrum dan os coccygeus atau tulang ekor. Nah, bentuk umum dari tulang belakang ini, jadi dia mempunyai yang pertama processus spinosus ya. Processus spinosus ini adalah tonjolan tulang yang ke arah belakang ya. Jadi ini bisa diraba di punggung kita masing-masing. Kemudian yang kedua ada corpus vertebrae. Corpus ini artinya badan ya, badannya dari os vertebrae-nya sendiri. Kemudian ada foramen vertebrae. Foramen ini adalah lubang yang ada di tulang belakang atau yang kita sebut dengan canalis vertebrae. Kemudian ada pedicle. Pedicle ini merupakan sambungan antara corpus dan processus transversus. Kemudian ada processus transversus kiri dan kanan. Jadi ini ada tonjolan tulang vertebrae yang arahnya ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada discus intervertebralis. Di sini adalah bantalan antara tulang belakang yang satu dengan tulang belakang yang lain, atau yang disebut dengan nucleus pulposus. Nah, ini kalau dilihat gambarannya, jadi ini adalah ruas tulang belakang yang di antaranya terdapat discus intervertebralis sebagai bantalan. Nah, ini adalah bentuk umum dari tulang belakang atau os vertebra. Bagian yang besar ini adalah korpus vertebra. Kemudian ada pedicle, merupakan sambungan penyambung antara korpus dan processus transversus. Ini yang menonjol ke kiri dan ke kanan, ini adalah processus transversus. Kemudian yang paling belakang ini ada tonjolan tulang yang tajam. Ini yang disebut dengan processus spinosus. Processus spinosus ini dapat kita raba di bagian belakang vertebra. Kemudian di tengah-tengahnya sini, ini ada lubang yaitu yang disebut dengan foramen vertebralis. Ini adalah tempat lewatnya sumsum tulang belakang. Nah, ini juga gambaran dari vertebra. Ini adalah korpus vertebra. Kemudian ini adalah bantalannya. Ini adalah processus transversus kiri kanan. Kemudian ada processus spinosus yang menonjol ke arah belakang. Di tengah-tengah foramen vertebralis ini berisi spinal cord atau sumsum tulang belakang. Nah,
ruas tulang belakang ini jumlahnya ada 26 buah ruas. Terbagi menjadi vertebra cervicalis jumlahnya ada 7 ruas. Ya, yang ini. Kemudian vertebra thoracalis ini jumlahnya ada 12 ruas. Kemudian vertebra lumbalis jumlahnya ada 5. Kemudian os sacrum jumlahnya ada 1. Tetapi sebenarnya dia terdiri dari 5 ruas tulang yang berfusi menjadi 1 ruas atau bergabung menjadi 1. Kemudian os koksik yang paling ujung atau yang disebut dengan tulang ekor ini sebenarnya ada 3-5 ruas tulang, tetapi dia berfusi atau bergabung menjadi 1. Kita lihat sekarang fungsi dari vertebra. Yang pertama adalah penyangga tubuh. Jadi penyangga dari berat badan. Yang kedua, sebagai pemindah berat ke bagian apendikular skeleton atau ke bagian ekstremitas. Yang ketiga adalah melindungi medula spinalis atau melindungi sumsum tulang belakang yang tadi ada di tengah-tengah foramen vertebra. Nah, di sini ada beberapa lengkungan pada vertebra. Jadi ingat vertebra ini tidak lurus seperti pipa, tetapi dia berkelok-kelok. Ya. Yang di bagian cervical atau di bagian tulang leher, dia mengalami lordosis, artinya dia membelok ke arah depan. Ya. Kemudian yang di bagian toraks, di bagian punggung, dia mengalami kyphosis atau berbelok ke arah belakang, ke arah posterior. Kemudian di bagian lumbal ini dia mengalami lordosis. Dia mengalami bengkok ke arah depan. Kemudian di bagian sakral dia mengalami kyphosis lagi. Jadi melengkung ke arah belakang. Kita lihat satu persatu. Vertebra cervicalis atau tulang leher terdiri dari 7 ruas tulang. Vertebra cervicalis ini fungsinya adalah untuk menghubungkan os occipitalis yang ada di kepala dengan bagian dada atau toraks. Vertebra cervicalis ini memiliki foramen transversalis. Ya. Nah, di dalam foramen transversalis ini, foramen ini adalah lubang tempat lewatnya arteri vertebralis. Khusus pada vertebra cervicalis, processus spinosus yang menonjol ke arah belakang tadi, ujungnya bercabang 2. Sedangkan vertebra yang lainnya, dia tidak bercabang. Kita lihat vertebra cervicalis yang pertama, atau biasa kita singkat C1, cervical 1. Cervical 1 ini dia mempunyai nama khusus, yaitu os atlas. Ya. Os atlas ini mempunyai ciri-ciri, dia tidak mempunyai korpus, jadi tidak mempunyai bodi atau badan. Nah, arti kata dari atlas ini artinya penopang dunia, ya. Jadi dia merupakan vertebra yang paling atas yang harus menopang tengkorak atau kranium. Bersendi dengan condylus occipitalis. Sendi ini memungkinkan individu dapat menunduk ke arah bawah tetapi tidak bisa memutar kepala ke kiri ke kanan.
Cervical 2 atau kita singkat C2. C2 ini mempunyai nama khusus yaitu os aksis. Nah, ciri-cirinya C2 tidak ada diskus vertebralis antara C1 dan C2. Jadi hubungan antara cervical 1 dan cervical 2 ini langsung menempel antara tulang dan tulang. Tidak ada bantalan diskusnya. Persendian antara C1 dan C2 ini kita sebut dengan dens. Ya. Nah, persendian ini memungkinkan terjadinya gerakan memutar kepala ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak bisa lateral fleksi. Jadi menekukkan kepala ke arah kiri dan ke kanan. Kemudian cervical ke-7 atau kita singkat C7. Ciri-cirinya, karena dia merupakan cervical yang terakhir, dia menyerupai vertebra thoracalis yang ada di bawahnya. Prosesus spinosusnya tidak bercabang lagi seperti C1 sampai C6. Tetapi prosesus spinosus C7 ini bentuknya panjang atau prominent yang paling menonjol. Nah, ini dapat diraba di belakang leher kita. Kalau kita menunduk, di bagian belakang leher ini ada bagian tulang yang paling menonjol. Itu adalah prosesus spinosus vertebra cervical ke-7. Nah, ini adalah gambaran dari os atlas atau cervical pertama. Dia tidak mempunyai korpus, hanya lubang besar ini. Ya. Kemudian ada foramen ini yang ada di lateral. Kemudian ini adalah C2 atau os aksis. Nah, ini adalah bentukan densnya. Dia akan berhubungan dengan C1. Ya. Ini adalah vertebra cervicalis kalau dilihat secara keseluruhan dari C1 sampai C7. Kita lanjut vertebra thoracalis. Nah, vertebra thoracalis jumlahnya ada 12 ruas. Vertebra thoracalis atau tulang punggung merupakan batas dorsal cavum thoracis. Jadi ada di bagian belakang dari rongga dada. Korpusnya, ya, di bagian korpus vertebranya ini berbentuk seperti jantung. Dan prosesus spinosusnya panjang. Ciri yang lain adalah mempunyai facies articularis dengan costa pada korpus. Ini adalah facies articularis dengan costa, di mana di sini menempel tulang rusuk. Vertebra thoracal 1 sampai 10 mempunyai facies articularis transversalis. Nah, ini korpusnya berbentuk seperti jantung. Ini adalah bentukan dari vertebra thoracalis, di mana prosesus spinosusnya panjang, prominent ke arah belakang, kemudian ada foramen vertebralis, kemudian korpusnya berbentuk seperti jantung. Kita lanjut vertebra lumbalis. Vertebra lumbalis ini merupakan vertebra yang terbesar di antara vertebra yang lain. Korpusnya berbentuk oval. Pada vertebra lumbalis ini, dia tidak mempunyai facies articularis dengan costa. Jadi, pada vertebra lumbalis ini tidak
menempel kosta. Tidak ada kosta yang menempel di vertebra lumbalis. Nah, vertebra lumbalis menerima sebagian besar berat tubuh, berat badan kita. Nah, biasanya vertebra lumbalis ini sering mengalami trauma atau injury ya, karena berhubungan dengan berat tubuh ini. Pada vertebra lumbalis, prosesus spinosusnya tumpul, tidak tajam seperti vertebra thoracalis. Os sacrum dan os coccyx. Os sacrum ini bentuknya seperti segitiga, ini ya. Sebenarnya dia adalah terdiri dari 5 ruas vertebra yang berfusi menjadi satu tulang. Os sacrum ini menghubungkan axial skeleton dengan cingulum ekstremitas inferior atau gelang panggul. Fungsinya dari os sacrum adalah melindungi organ reproduksi, melindungi organ digestif atau pencernaan, dan melindungi organ ekskretori atau perkemihan. Kemudian yang paling akhir, yang paling ujung adalah os coccygeus atau os coccyx. Merupakan gabungan dari 4 sampai 5 ruas tulang. Merupakan tempat perlekatan ligamentum dan otot yang bekerja untuk menyempitkan anus pada saat BAB. Nah, ini adalah ruas-ruas tulang belakang kita. Tulang pada toraks ini dibentuk oleh vertebra thoracalis, os costae, dan os sternum. Sekarang kita akan membahas os sternum atau tulang dada. Os sternum ini merupakan bagian yang terletak pada medial dinding toraks, bagian depan. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang paling atas, yang paling lebar, ini adalah yang disebut dengan manubrium sterni. Kemudian yang panjang ini, yang bagian tengah, ini adalah corpus sterni. Kemudian yang paling ujung bawah, yang paling lancip ini adalah yang disebut processus xiphoideus. Processus xiphoideus. Pada manubrium sterni, yang paling atas, ini ada lekukan yang berfungsi untuk melekatnya os clavicula dan tulang iga yang pertama atau costa yang pertama. Yang atas ini adalah tempat melekatnya os clavicula atau tulang selangka. Kemudian yang di bagian tepi, ini adalah tempat melekatnya costa pertama. Manubrium sterni ini merupakan bagian terlebar dari os sternum. Kemudian di bawahnya ada corpus sterni. Corpus sterni ini merupakan tempat perlekatan costa kedua sampai costa ke-7. Kemudian yang paling bawah adalah processus xiphoideus. Ini merupakan tempat perlekatan otot-otot diafragma dan otot rectus abdominis yang ada di bagian abdomen. Ini adalah bentukan dari os sternum atau tulang dada. Ini kalau tulang dada dilihat dari depan, tampak demikian. Ini adalah bagian manubrium sterni, kemudian corpus sterni, dan di bawahnya adalah processus xiphoideus atau tulang tajuk pedang. Di sini, di bagian manubrium sterni ada lekukan
ada lekukan di sini di bagian atas. Ini adalah tempat melekatnya os clavicula. Kemudian yang di bagian tepi, ini ya, ini adalah tempat melekatnya costa nomor 1. Kalau dilihat dari tepi, dari bagian lateral seperti demikian. Kemudian di bagian korpus sterni, ini juga ada lekukan-lekukan tempat melekatnya costa kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang paling bawah adalah processus xiphoideus. Costa atau disebut dengan tulang rusuk. Jumlahnya ada 12 pasang atau 24 buah tulang. Dari bentuknya, dia merupakan tulang pipih yang berfungsi untuk melindungi dan menyangga organ viscera di dalam toraks. Misalnya, dia melindungi paru-paru, melindungi jantung, melindungi aorta, trakea, dan lain sebagainya. Costa atau tulang rusuk dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah costa vera atau dalam bahasa Indonesianya rusuk sejati. Costa vera ini adalah costa nomor 1 sampai 7. Disebut dengan costa vera atau costa sejati karena costa nomor 1 sampai 7 ini dia mempunyai hubungan langsung dari vertebra yang ada di belakang, kemudian dia berjalan ke samping, kemudian di bagian depan dia langsung menempel pada os sternum atau tulang dada. Costa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia mengadakan hubungan langsung antara vertebra di bagian belakang dan menempel langsung di sternum bagian depan, sehingga disebut costa sejati atau costa vera. Sedangkan costa ke-8, 9, dan 10 ini disebut rusuk palsu atau costa spuria afixa. Karena costa ke-8 sampai 10 ini dia berhubungan dengan vertebra yang ada di bagian belakang, kemudian akan berjalan ke bagian lateral, ke samping, kemudian sampai di depan. Dia tidak berhubungan langsung dengan sternum, tetapi akan melekat ke costa nomor 7. Costa 8, 9, 10. Dia akan melekat ke costa 7, kemudian costa 7 ini yang melekat ke bagian sternum. Kemudian yang terakhir adalah costa melayang atau yang disebut dengan costa spuria fluctuantes. Adalah costa nomor 11 dan 12. Dia hanya melekat pada bagian vertebra yang ada di belakang. Kemudian dia akan berjalan ke bagian lateral, kemudian dia akan berhenti di bagian lateral sini. Jadi dia tidak melanjutkan diri ke bagian depan, sehingga disebut dengan costa melayang. Ini adalah bagian-bagian dari costa, jadi ada 3 macam costa sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Ini adalah kelainan vertebrae atau tulang belakang. Ini adalah vertebra yang normal, begini bentuknya. Sedangkan ada beberapa kelainan pada tulang belakang. Ada yang disebut dengan lordosis. Jadi lordosis itu
vertebranya lebih melengkung ke arah depan, ke arah anterior. Ini yang disebut dengan lordosis. Kemudian ini yang disebut dengan kyphosis. Kyphosis. Jadi vertebranya dia lebih melengkung ke arah belakang atau bahasa Indonesia bongkok. Kemudian yang ketiga adalah skoliosis, di mana vertebranya ini dia melengkung seperti huruf S. Ya, ini biasanya karena salah posisi ya, salah posisi duduk biasanya. Nah, skoliosis ini ada yang di bagian toraks, di bagian dada, dan ada yang di bagian lumbar, seperti ini. Nah, terima kasih.